ada kaifiyah untuk mendapatkan rezeki dari Allah dengan memanggil nama malaikat Mikail, memberikan wasilah dalam rangka untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwasilah kepada malaikat sang pembagi rezeki, yaitu malaikat Mikail. Bagaimana tata cara untuk berwasilah atau memanggil malaikat Mikail? Ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kesehatan, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu ijazah yang pernah saya dapat dari guru saya, Ki Abdul Hanan Wagian, Pare Kediri. Untuk mencari rezeki Allah, berwasilah dengan salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim wajib meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang suci, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu malaikat yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah malaikat Mikail. Ia ditugaskan oleh Allah untuk membagi rizki kepada seluruh makhluk hidup
yang ada di bumi ini. Keberadaan malaikat Mikail disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikat-malaikat Allah, menjadi musuh rasul-rasulnya, menjadi musuh Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah juga menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Sahabatku sekalian, selain ditugaskan untuk membagi rezeki, malaikat Mikail juga ditugaskan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Dan malaikat Mikail, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatur hujan, mengatur angin, dan mengurus tanaman atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, Mali lam ara Mikail dohikan qat ma dohika mundu khuliqatin nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ma dohika mundu khuliqatin nar. Ia tidak pernah tertawa. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan, kata malaikat Jibril. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Setiap malaikat termasuk malaikat Mikail diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sifat-sifat yang mulia yang bisa ditiru oleh manusia. Seorang muslim hendaknya bisa meniru, bisa meneladani sifat-sifat tersebut. Beberapa sifat para malaikat Allah yang bisa diteladani oleh manusia, yang bisa ditiru oleh manusia. Yang pertama, ketaatannya kepada Allah tidak diragukan lagi. Ketaatannya kepada Allah tidak diragukan lagi. Yang kedua, kemampuan mengendalikan diri dari perilaku negatif. Yang ketiga, rasa tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, senantiasa memuji Allah dimanapun, kapanpun. Seluruh para malaikat selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya ini bisa kita tiru. Dimanapun, kapanpun, usahakan bibir kita tidak pernah kering untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membaca salawat kepada Nabi. Atau untuk bertasbih, bertahmid. Asal apa saja yang dibaca, pokoknya yang berupa zikir kepada Allah. Yang keenam, sifat malaikat senantiasa mengajak kebaikan dan melakukan perbuatan baik. Dan yang ketujuh, senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Ini merupakan sifat-sifat malaikat yang bisa kita tiru. Ada satu hadis berdasarkan riwayat dari Ibnu Mundir, dari Ikrimah. Siapa nama asli malaikat Mikail? Kalau malaikat Jibril,
bernama asli Abdullah. Dan malaikat Mikail memiliki nama asli Ubaidullah. Jadi malaikat Mikail memiliki nama asli Ubaidullah. Kalau malaikat Jibril, Abdullah. Malaikat Jibril dan Mikail merupakan muazzin dan imam sholat. Jibril dan Mikail adalah dua menteri bagi penduduk langit. Pemimpin para malaikat. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua menteri penduduk langit adalah Jibril dan Mikail. Sedangkan dua menteri dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Sahabatku sekalian, bagaimana cara untuk memperoleh kemudahan rezeki dari Allah? Dengan bertawasul. Memanggil nama malaikat Mikail, sang pembagi rezeki, yang memang ditugaskan oleh Allah untuk membagi rezeki bagi seluruh makhluk-makhluk Allah. Apakah boleh berwasilah dengan malaikat Mikail? Dengan malaikat, membaca Fatihah untuk malaikat. Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha malah menganjurkan untuk mengirim suratul Fatihah kepada salah satu malaikat. Kata Gus Baha, dengan mengirim Fatihah saja, maka kita akan mendapatkan amal luar biasa besar. Satu surah yang paling istimewa di dalam Al-Quran adalah Fatihah. Dan Fatihah itu merupakan surah pertama yang terdiri dari 7 ayat. Maka jika dikirimkan kepada malaikat yang kita tuju, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar sesuai apa yang kita inginkan. Gus Baha mengatakan atau menganjurkan agar mengirim surat Al-Fatihah kepada malaikat tertentu. Sebab dampak dari mengirim surat Al-Fatihah akan mendapatkan satu dampak yang luar biasa amalnya. Akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian, kembali kepada ijazah. Bagaimana tata cara untuk mendapatkan atau berwasilah memperoleh suatu hal yang mudah, rezeki dari Allah, dengan berwasilah kepada malaikat Mikail sebagai pembagi rezeki Allah. Yang pertama, sebagaimana lafaz yang harus diucapkan, ya malaikata, ya malaikata Mikail, ya malaikata Mikailah. Bahwa rezeki yang datang dari Allah, bahwa rezeki yang datang dari Allah, maka bagikan untukku dengan sebaik-baik pembagian. Ya malaikata Mikailah. Bahwa rezeki yang datangnya dari Allah, maka bagikan untukku dengan sebaik-baik pembagian. Maka berilah rezeki kepadaku, limpahkanlah rezeki kepadaku dengan atau atas nama kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafadznya nanti saya akan tulis di layar atau dalam deskripsi. Ya malaikata Mikail. Pembagian rezeki dari Allah, maka bagikan untukku dengan sebaik-baik pembagian.
bagikan rezeki kepadaku dengan sebaik-baik pembagian, dan berilah rezeki kepadaku sesuai atau dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti saya akan tulis dalam deskripsi atau dalam layar. Sekali lagi, ya malaikat Mikail, pembagian rezeki dari Allah, maka bagikanlah untukku dengan sebaik-baik pembagian. Maka berikanlah pembagian rezekiku atas nama kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Jadi setelah itu membaca Al-Fatihah. Dibaca 7 kali, boleh setiap ba'da salat fardu. Dibaca 7 kali setiap selesai salat fardu. Pada malam hari dibaca 41 kali. Jadi setelah membaca tadi ya malaikat Mikaila, ya malaikat Mikaila, bahwa pembagian rezeki dari Allah, berikanlah pembagian rezeki kepadaku dengan sebaik-baik pembagian, dan berikanlah rezeki kepadaku dengan nama kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Kemudian baca Fatihah 7 kali setiap ba'da sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Malam hari boleh atau lebih baik juga membaca Fatihah tersebut 41 kali atau 70 kali. Ya malaikati Mikaila, pembagian rezeki dari Allah, bagikan kepadaku dengan sebaik-baik pembagian. Maka bagikanlah kepadaku rezeki dari Allah dengan nama kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Lalu membaca Fatihah 7 kali. Malam hari ditambah 41 kali atau 70 kali. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan sebaik-baiknya. Allah akan memberi rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberi rezeki kepada kita dari segala penjuru. Dan jika kita berwasilah dengan malaikat Mikail, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, maka lakukanlah sebagai ikhtiar bagi kita, bagi diri kita, untuk mendapatkan rezeki dengan sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita tidak akan kekurangan. Insya Allah akan istiqomah rezeki datang kepada kita. Insya Allah. Maka lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, ijazah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.